Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora, akan share pendampingan individu kedua di SDN Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora dengan CGP Ibu Fitri Dwi Lestari, SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, inilah dokumentasi pendampingan individu kedua Angkatan 9 Kabupaten Blora di SDN Tobo, Jati Blora. Saya bersama CGP yang lain setelah melakukan diskusi, dan ini adalah saat-saat berdiskusi di ruangan dengan CGP itu sebagai pemandu diskusinya dan sebagai narasumbernya, dan PP sebagai moderatornya. Suasana gayeng saat pelaksanaan diskusi Prakasa Perubahan, mencermati visi dari sekolah di SDN Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Fokus dalam pendampingan individu dua ini, yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan dalam lokakarya sebelumnya atau lokakarya 1. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan ke sekolah dengan warga sekolah dan kepala sekolah sebagai peserta dan dimoderatori oleh pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan dibagi ada 2-3 tahap, yaitu tahap bagian awal, tahap bagian inti, dan bagian akhir. Serta pasca pelaksanaan ada satu tahap, yaitu bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini yang pertama adalah jadwal dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, yang interval waktunya sudah ditentukan dari sana. Kemudian dalam proses interval waktu tersebut ada surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian deal kesepakatan dengan CGP dengan PP tentang jadwalnya kapan, terus kemudian ada penyusunan instrumen oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pendampingan individu kedua ini bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Ini sudah diterima oleh PP saat pembekalan sebelum dilantik sebagai pengajar praktek. Kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pantauan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah rumusan visi sekolah, ini sebagai bahan diskusi. Terus kemudian yang kelima adalah hasil pemetaan CGP dari lokakarya 1, ini termasuk komunitas praktisi. Kemudian yang keenam adalah isian lembaga kerja penugasan untuk lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan yaitu 10 menit, PP menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian PP menanyakan tentang fokus dari pendampingan dan memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian PP memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan, dan kemudian PP menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan pembelajaran daring yang menanyakan secara rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1.
Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang telah disampaikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk bagian inti yang pertama, yaitu bagian inti pendampingan, adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Melakukan diskusi dengan CGP terkait dengan lingkungan belajar di sekolah dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah untuk rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak. Terus kemudian apa bentuk dukungan yang mereka berikan. Terus kemudian apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan tugas pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan yang kelima adalah apa rencana Bapak Ibu ke depannya sehingga proses pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani dapat berjalan dengan maksimal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Melakukan diskusi dengan CGP dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari. Terus kemudian yang kedua adalah apakah Bapak Ibu pembelajaran sudah diimplementasikan ke dalam kelas, kemudian dan berikan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah apakah terjadi perubahan terhadap murid yang Bapak Ibu ajar dan bagaimana respon dari Bapak Ibu terhadap perubahan tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan itu adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Apa yang sudah baik dan kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga yaitu rencana merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Durasi waktunya 20 menit. Bersama dengan CGP berdiskusi tentang komunitas praktisi. Apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi? Nah, apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah? Dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kemudian apa saja hal yang menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Setelah 3 pertanyaan tersebut dapat dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk segera dapat merintis komunitas praktisi. Ini jika ada belum komunitas praktisi di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah terbentuk. Ini jika sudah ada komunitas praktisi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk bagian inti yang keempat ini adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Berdiskusi dengan narasumber sebagai CGP, kemudian PP sebagai moderator, terus kemudian peserta diskusinya adalah kepala sekolah, GTK yang lain. Dalam proses diskusi tersebut bahwa CGP membuka menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta didik dengan memantik dengan puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Selanjutnya CGP mengajak peserta didik untuk membahas dan menganalisis visi sekolah. Nah, apakah visi sekolah ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan harapan dan pembeda antara murid sekolah ini dengan sekolah yang lain? Nah, kemudian CGP harus mengajak berdiskusi dengan memancing kalimat rumpang kepada peserta diskusi. Kalimat rumpangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kemudian yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Ini kalimat rumpang yang harus diisi oleh semua peserta diskusi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah tentang visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Nah, jika masih belum berpihak pada murid,
maka harus berpihak pada murid. Jika sudah berpihak pada murid, maka harus dilakukan identifikasi program-program apa yang sudah direncanakan dalam pelaksanaan visi-visi tersebut. Jika belum, maka diskusi itu membuat sebuah usulan yang akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bersama pengawas dan kepada semua warga sekolah untuk melakukan pembenahan atau revisi terhadap visi-visi dengan usulan dari CGP dalam hasil diskusi tersebut. PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Semua hasil diskusi dan dikomunikasikan oleh CGP dan dilaporkan kepada kepala sekolah dan juga kepada pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan yaitu melakukan refleksi. Yang pertama adalah apa hal yang menarik yang bapak ibu dapatkan dalam proses pendampingan hari ini, apa yang membuatnya menarik. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang diperbaiki untuk pendampingan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik. Kemudian mengingatkan CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan, mengisi dokumen-dokumen yang sudah disiapkan dalam lembar umpan balik. Selanjutnya menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik, baik itu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat maupun dari murid. Kemudian CGP juga mengisi asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. CGP merekap semuanya itu yang dilakukan, dilaporkan di dalam LMS. Kemudian memotivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan fasilitator, maka PP harus mengisi jurnal komunikasinya. Selanjutnya, pasca pelaksanaan adalah penilaian dan pelaporan. Umpan balik tersebut harus sudah diupload oleh CGP di LMS-nya, kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Pelaporan ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi online, yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Semua dikerjakan oleh PP di dalam LMS yang sudah disediakan. Kemudian versi manualnya adalah daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran dan dokumentasi pendampingan. Semua dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada lokakarya berikutnya. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, kondisi saat diskusi tentang visi sekolah dan prakasa perubahan. PP sebagai pemandu, sebagai moderatornya. Kemudian CGP sebagai narasumbernya yang memimpin diskusi tersebut. Nah, ini suasana sebelum diskusi, terus kemudian suasana saat diskusi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Pemburan, dan SDN Tobo, Kecamatan Jati. Salam pendidikan, terima kasih. Demikian share dari saya sebagai PP pada program pendidikan angkatan 9 Kabupaten Blora. Salah hilaf mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.